Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kita patut bergembira dan bersyukur karena pada hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun seminari kita yang ke-69, dan sekaligus pada hari yang sama kita merayakan pesta pelindung seminari ini, yaitu Santo Petrus Claver. Dalam perayaan tahun ini kita mengangkat tema sebagaimana ada di backdrop ini: bersemi semakin sehat, bersinar semakin terang, menjadi sari yang berakar kuat. Ini sejalan dengan tema bangsa kita pada tahun ini, pulih semakin cepat, atau apakah lagi bunyinya itu, dan bangkit semakin kuat. Tema ini dilatar belakangi oleh pengalaman konkret dunia kita dan secara khusus bangsa kita yang boleh melewati masa-masa sulit, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kita bersyukur bangsa kita bisa dipulihkan. Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Santo Petrus Claver disebut sebagai rasul para budak. Dia adalah seorang imam yang akhirnya memilih menjadi misionaris di Cartagena, Kolombia. Di sana dia melayani para budak yang berasal dari Afrika. Para budak itu diperjualbelikan. Setiap kali kapal datang membawa para budak dari Afrika, dikisahkan bahwa Santo Petrus Claver pergi menyongsong kapal itu. Dia bersama dengan orang-orangnya memberi makan kepada mereka. Dan kalau mereka ada yang sakit, mereka rawat. Dan di antara mereka itu juga
Santo Petrus Claver membaptis, dan kalau ada yang sakit, dia memberi minyak suci. Dia laksanakan karya itu selama 40 tahun. Dan menurut informasi yang dapat kita baca, bahwa dia membaptis orang dengan jumlah yang sangat besar, sekitar 300.000. Ketika dia sakit, dia sempat dilupakan. Tetapi ketika dia sudah meninggal, orang baru sadar bahwa dia adalah orang yang besar, dan dia akhirnya menjadi orang yang suci. Santo Petrus Claver memilih untuk mewartakan Injil sebagaimana yang disampaikan di dalam bacaan yang pertama tadi. Dia memilih untuk mewartakan Injil dengan melayani para budak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dia, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, telah memenangkan pertandingan di dalam hidupnya untuk mencapai sebuah mahkota yang abadi. Tentunya apa yang dibuat oleh Santo Petrus Claver membutuhkan perjuangan, membutuhkan komitmen, membutuhkan penyangkalan diri. Dia harus memikul salib, berusaha dengan keras, mendisiplinkan dirinya bersama dengan yang lain. Dia menggunakan segala potensi yang dia miliki, karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadanya, bakat-bakat yang dimilikinya untuk dapat melayani begitu banyak orang. Dan dia yakin bahwa karya itu dilaksanakan oleh karena Tuhan menyertai dia. Kita merayakan hari ulang tahun Seminari Petrus Claver dengan Petrus Claver sebagai pelindung seminari ini. Semoga semangatnya, teladannya, inspirasinya, doanya, yang mana kita diterangi oleh sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, dapat menjadi renungan bagi kita di dalam merayakan pesta ini. Saya tertarik dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Dalam gelanggang pertandingan, semua orang turut berlari, tetapi hanya satu yang mendapatkan hadiah. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan agar berlarilah begitu rupa. Berlari merupakan sebuah aktivitas. Berlari bahkan dipilih menjadi sebuah pertandingan, dan mungkin juga dilaksanakan dalam menyongsong HUT SPC ini. Berlari adalah sebuah aktivitas yang lebih dari berjalan. Berlari berarti bergerak menuju tujuan, dan hal itu membutuhkan energi dan kemampuan. Berlari berbeda dengan berjalan, apalagi berjalan yang lambat, apalagi hanya berjalan di tempat. Dan kadang-kadang kalau berjalan di tempat sering disebut sebagai orang yang malas. Maka berlari menurut Rasul Paulus tak lain adalah mengejar sebuah cita-cita, dan cita-cita ilahi adalah mahkota abadi. Dan bagi kita itu juga arah dan tujuan kita, berlari agar kita dapat mencapai mahkota abadi. Di mana hal itu para seminaris tentunya juga dapat wujudkan dengan lebih konkret lagi, berlari untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Oleh karena itu,
agar dapat berlari membutuhkan apa dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Berlarilah sedemikian rupa. Cara berlari bagi masing-masing orang bisa berbeda-beda. Di seminari kita dapat berlari. Mau berlari dari sana ke sini atau dari sini ke sana terserah. Berlarilah sedemikian rupa. Yang tak lain juga berarti menggunakan apa yang dimiliki, dan tentunya itu juga membutuhkan kreativitas. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada diri masing-masing, itu dapat dipergunakan agar kita mencapai tujuan. Karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah sarana untuk menciptakan berlari menurut kita. Dan dengan berlari demikian, kita pun akhirnya mempunyai ciri khas dan mempunyai karakter masing-masing. Tetapi kalau cara berlarinya dari saat ke saat aneh dan berlainan, itu bukan orang yang mempunyai ciri khas, tetapi bisa jadi orang yang sinting dan orang yang gila karena tidak mempunyai sesuatu yang pasti di dalam dirinya. Rasul Paulus di dalam bacaan yang pertama tadi, ketika dia mengatakan untuk mencapai mahkota itu, dia terus melatih diri dan menguasai dirinya. Dan kiranya itu juga yang dilakukan oleh Santo Petrus Claver selama dia hidup, dan mungkin selama pembinaannya, hidupnya sebelum menjadi imam. Dia berusaha untuk menguasai dirinya, untuk melatih dirinya, untuk mendisiplinkan dirinya, dan untuk mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Semangat inilah kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita selama pendidikan di seminari. Berlari mengejar impian, mengembangkan diri, dan terus menguasai diri dan mendisiplinkan diri. Menarik apa yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Mungkinkah orang buta dapat menuntun orang yang buta? Supaya dapat menuntun orang yang buta, paling kurang orang yang menuntun itu matanya lebih terang daripada orang yang buta. Maka di dalam bacaan Injil tadi Yesus menyampaikan tentang hal yang menarik. Selumbar di mata saudaramu kamu lihat, tetapi balok di matamu tidak engkau lihat. Inilah semangat yang Yesus lihat pada diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sibuk untuk melihat selumbar mata di orang lain, tetapi dia lupa untuk melihat dan membersihkan balok-balok yang ada di dalam matanya. Oleh karena itu, bacaan Injil ini juga mengajak kita agar senantiasa menata diri, membangun diri, bukan dari luar, tetapi menata dan membangun diri mulai dari diri kita. Dan memang itulah yang terjadi. Bacaan Injil ini dapat menjadi inspirasi bahwa perubahan bukan bergerak dari luar ke dalam, tetapi perubahan bergerak dari dalam diri menuju keluar. Oleh karena itu, marilah kita dengan mendengarkan bacaan tadi, khususnya para seminaris yang merayakan hari ulang tahun pelindungnya pada hari ini, menjadikan masa pembinaan seminari sebagai masa untuk menata diri, untuk menguasai diri,
agar kita dapat melanjutkan pertandingan ini mencapai mahkota dan cita-cita yang kita impikan. Marilah terus kita membaharui diri kita, membersihkan balok-balok yang menghalangi mata kita agar kita dapat menuntun yang lain. Dengan menata diri, memperbaiki diri, mengembangkan diri, kita boleh semakin berkembang menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan bermutu dan berkualitas. Dalam Injil Yesus mengatakan, anggur yang baru harus diletakkan di dalam kantong yang baru. Usaha, niat, bentuk pembaharuan yang ada hanya akan mempunyai hasil yang bagus kalau disertai perubahan dan semangat dari dalam diri. Semoga dengan merayakan Pesta Pelindung Santo Petrus Kelabar ini, kita semakin mencontoh semangat yang dibawa dan diperjuangkan oleh Santo Petrus Kelabar, semangat yang kita boleh tiba dari Rasul Paulus yang kita dengarkan pada hari ini, dan juga sabda Yesus dalam Injil yang mengajak kita untuk menata diri dari dalam, tidak seperti orang-orang Farisi. Tuhan memberkati. Amin. Perkenankan kami menyampaikan ungkapan rasa terima kasih pertama-tama kepada Pastor Julius Adli yang diutus oleh Bapak Uskup
untuk memimpin perayaan pada hari ini, dan beliau telah melaksanakan tugas ini dengan sangat baik. Terima kasih Pastor Julius. Terima kasih kepada para pastor, termasuk para rekan staf yang juga telah berkonselebrasi merayakan 69 tahun seminari ini dan pesta pelindung seminari, yaitu Santo Petrus Klaten. Terima kasih kepada para suster, brother yang memenuhi undangan kami untuk bersama kami merayakan